Selamat datang jiwa-jiwa terpilih yang telah dipanggil untuk menjelajahi kedalaman makna kehidupan ini. Di sini kita akan berjalan bersama, menelusuri misteri yang tersembunyi dalam setiap momen, mengungkap pelajaran spiritual yang selama ini mungkin kita abaikan. Dalam setiap langkah, kita akan bersama-sama membuka tirai kehidupan, mengungkap kehadiran ilahi dalam setiap peristiwa, dan menemukan kedamaian di balik segala kerumitan dunia ini. Jika kamu merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang menanti untuk ditemukan, jika hatimu merindukan pemahaman yang lebih besar tentang hidup, maka kamu telah berada di tempat yang tepat. Sebab tidak ada kebetulan di alam semesta ini, kamu adalah bagian dari perjalanan ini. Setiap detik yang kamu habiskan di sini adalah kesempatan untuk menggali lebih dalam, membuka hati, dan menemukan makna yang lebih besar dalam kehidupan kita. Terima kasih telah mendukung channel ini. Tanpa kalian, perjalanan ini tidak akan bisa terwujud. Jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kita bisa terus berbagi kebijaksanaan dan cinta ini bersama-sama. Ajak juga teman-temanmu untuk bergabung dalam perjalanan spiritual ini. Nontonlah hingga akhir, karena setiap bagian dari perjalanan ini penting dan penuh dengan pelajaran yang akan mengubah hidupmu. Marilah kita bersama-sama membuka tirai kehidupan ini dan melangkah menuju pemahaman yang lebih dalam, menuju cahaya yang menyinari setiap kegelapan. Hakikat kehidupan sebagai misteri spiritual. Kehidupan adalah teka-teki besar yang mengundang kita untuk menyelam lebih dalam daripada apa yang tampak di permukaan. Dari saat pertama kita lahir hingga momen terakhir kita di dunia ini, ada rasa penasaran yang tak terucapkan tentang tujuan keberadaan kita. Mengapa kita di sini? Apa arti dari semua pengalaman yang kita jalani? Pertanyaan-pertanyaan ini, yang terkadang kita abaikan dalam kesibukan duniawi, adalah panggilan yang memandu kita ke dalam misteri spiritual yang mengelilingi kehidupan. Namun, bagi banyak dari kita, misteri ini tetap tersembunyi. Kita menjalani hari-hari dengan fokus pada hal-hal yang kasat mata, pekerjaan, hubungan, dan pencapaian. Kita terbiasa melihat kehidupan sebagai serangkaian peristiwa yang terpisah, bukan sebagai bagian dari narasi besar yang berakar pada keabadian jiwa kita. Hidup menjadi seperti potongan puzzle yang tampaknya tidak pernah tersusun dengan sempurna. Tetapi misteri kehidupan bukanlah sesuatu yang harus dipecahkan dengan pikiran logis. Ia lebih seperti melodi yang harus dirasakan oleh hati, atau lukisan yang harus dinikmati dengan mata jiwa. Untuk memahami misteri ini, kita harus melampaui keterbatasan indera fisik kita dan membuka diri pada kebijaksanaan batin yang lebih dalam. Disinilah perjalanan spiritual kita dimulai, dengan pengakuan bahwa ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melampaui apa yang bisa kita lihat dan sentuh. Tirai ilusi, kesalahpahaman tentang dunia nyata dan dunia batin. Namun perjalanan ini tidaklah mudah. Ada tirai yang menutupi pandangan kita, membuat kita sulit untuk melihat kebenaran yang lebih dalam. Tirai ini yang sering disebut sebagai maya atau ilusi dalam tradisi spiritual tertentu adalah hasil dari cara kita memandang dunia dan diri kita sendiri. Tirai ini muncul dari keyakinan bahwa dunia material adalah satu-satunya realitas. Kita terperangkap dalam pola pikir yang melihat kesuksesan sebagai sesuatu yang hanya diukur oleh kekayaan, status, atau pencapaian luar. Kita mengejar kebahagiaan melalui hal-hal eksternal, berharap bahwa kepemilikan atau pengakuan akan membawa kedamaian yang kita cari. Tapi, seperti fata morgana di padang pasir, kebahagiaan itu selalu terasa menjauh semakin kita mendekat. Di sisi lain, tirai ini juga memisahkan kita dari dunia batin kita. Kita kehilangan koneksi dengan jiwa kita sendiri, dengan suara kecil di dalam yang membimbing kita menuju kebijaksanaan dan kedamaian. Kita sering mengabaikan intuisi kita, mengutamakan logika dan analisis yang dingin. Kita menjadi terasing dari diri kita sendiri, lupa bahwa kehidupan luar hanyalah cerminan dari keadaan batin kita. Untuk mulai membuka tirai ini, kita harus berani menghadapi ilusi yang telah kita bangun selama bertahun-tahun. Ini adalah proses yang membutuhkan kerendahan hati, keberanian, dan keinginan untuk melihat dunia dengan cara yang baru.
Kita harus belajar untuk melihat melampaui penampilan luar, menemukan kebenaran yang tersembunyi di balik segala sesuatu. Ketika kita mulai melihat dengan mata jiwa, dunia pun berubah. Hal-hal yang sebelumnya tampak biasa menjadi penuh dengan makna. Setiap momen menjadi jendela menuju keabadian. Bagaimana suara jiwa memanggil kita melalui pengalaman sehari-hari? Di tengah hiruk-pikuk dunia, ada bisikan lembut yang seringkali terabaikan, bisikan jiwa. Jiwa berbicara kepada kita melalui berbagai cara, baik melalui pengalaman bahagia maupun melalui kesulitan. Ketika kita tersentuh oleh keindahan alam, mendengar musik yang menggugah hati, atau merasa terhubung dengan seseorang pada tingkat yang mendalam, itu adalah jiwa yang memanggil kita untuk berhenti sejenak dan merasakan kehadiran ilahi. Namun suara jiwa tidak selalu datang melalui kebahagiaan. Kadang-kadang ia hadir melalui rasa sakit dan kehilangan. Ketika kita mengalami penderitaan, jiwa kita memanggil kita untuk mencari makna yang lebih dalam. Rasa sakit, meskipun sulit, seringkali menjadi guru terbesar kita. Ia mengarahkan kita untuk melihat ke dalam diri, menemukan kekuatan yang tak terduga, dan memahami bahwa ada tujuan yang lebih besar di balik setiap tantangan. Panggilan jiwa juga sering muncul dalam bentuk intuisi. Pernahkah Anda merasa terdorong untuk melakukan sesuatu tanpa alasan yang jelas, tetapi kemudian menyadari bahwa itu adalah keputusan yang benar? Intuisi adalah salah satu cara jiwa berbicara kepada kita, membimbing kita menuju jalan yang lebih selaras dengan tujuan spiritual kita. Keterhubungan antara kehidupan luar dan perjalanan batin. Kehidupan luar dan perjalanan batin bukanlah dua hal yang terpisah. Sebaliknya, mereka adalah dua sisi dari koin yang sama. Apa yang terjadi di luar adalah refleksi dari apa yang terjadi di dalam diri kita. Jika batin kita dipenuhi dengan kedamaian, dunia luar pun terasa damai. Jika kita diliputi oleh kekacauan batin, dunia luar tampak penuh dengan konflik. Penting untuk menyadari bahwa setiap momen dalam kehidupan luar kita adalah pelajaran spiritual yang dirancang khusus untuk pertumbuhan kita. Hubungan dengan orang lain, pekerjaan, bahkan tantangan yang tampaknya acak semuanya memiliki makna yang lebih dalam. Mereka adalah cermin yang memantulkan keadaan batin kita dan menunjukkan kepada kita apa yang perlu kita pelajari atau lepaskan. Keterhubungan ini juga berarti bahwa kita tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini. Alam semesta atau kekuatan ilahi apapun yang Anda percayai selalu bekerja sama dengan kita. Tanda-tanda dan pesan seringkali muncul melalui kehidupan luar, melalui pertemuan kebetulan, kata-kata yang kita dengar, atau perasaan yang tiba-tiba muncul. Ketika kita hidup dengan kesadaran akan keterhubungan ini, hidup menjadi lebih bermakna. Kita mulai melihat bahwa tidak ada yang benar-benar kebetulan, bahwa setiap momen memiliki tempatnya dalam rencana ilahi yang lebih besar. Setiap peristiwa sebagai wujud kasih sayang ilahi. Ketika kita memandang kehidupan dengan mata spiritual, setiap peristiwa, besar maupun kecil, menjadi cerminan dari kasih sayang ilahi. Tidak ada momen yang sia-sia. Setiap pengalaman dirancang untuk mengarahkan kita lebih dekat kepada Sang Pencipta. Kebahagiaan yang kita rasakan adalah pengingat akan karunia-Nya, sedangkan kesulitan adalah undangan untuk bersandar padanya. Seringkali kita menganggap hanya momen-momen indah yang berasal dari Tuhan, tetapi kenyataannya, kasih sayang ilahi juga tersembunyi dalam ujian yang kita hadapi. Misalnya, ketika kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, rasa sakit itu memaksa kita untuk mencari penghiburan pada sumber cinta yang abadi, yaitu Tuhan. Dengan cara ini, bahkan penderitaan menjadi alat yang membawa kita lebih dekat kepada cahaya-Nya. Kasih sayang ilahi juga terlihat dalam keajaiban sehari-hari. Matahari yang terbit, angin yang sejuk, atau senyum dari orang asing adalah tanda-tanda kecil dari cinta Tuhan yang terus mengalir. Ketika kita melatih diri untuk melihat cahaya-Nya dalam setiap momen, hidup menjadi lebih penuh dengan rasa syukur. Makna spiritual dari kebahagiaan dan penderitaan.
Kebahagiaan dan penderitaan adalah dua sisi dari perjalanan kehidupan. Keduanya memiliki makna spiritual yang mendalam jika kita bersedia untuk melihatnya. Kebahagiaan seringkali datang sebagai hadiah yang mengingatkan kita akan keindahan dan kemurahan Tuhan. Ia adalah jeda sejenak yang memungkinkan kita untuk menikmati perjalanan ini dan merasakan manisnya kehadirannya. Di sisi lain, penderitaan seringkali menjadi guru yang lebih besar. Ketika kita menderita, kita diajak untuk merenung, memurnikan niat kita, dan belajar untuk melepaskan ego. Penderitaan membuka hati kita untuk mengalami kelembutan dan kerendahan hati. Ia mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia ini bersifat sementara dan bahwa jiwa kita diciptakan untuk mencari sesuatu yang abadi. Dengan memahami bahwa kebahagiaan dan penderitaan adalah bagian dari kasih sayang ilahi, kita dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan penuh penerimaan. Kita tidak lagi melihat kebahagiaan sebagai sesuatu yang harus dikejar dengan segala cara, dan kita tidak lagi melihat penderitaan sebagai hukuman. Sebaliknya, kita menerima keduanya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Hening sebagai gerbang menuju kehadiran ilahi. Di tengah kebisingan dunia, keheningan adalah ruang suci di mana jiwa dapat bersatu dengan Sang Pencipta. Dalam keheningan, kita menemukan bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Ia selalu hadir di dalam hati kita, menunggu kita untuk berhenti dan mendengarkan. Keheningan bukan hanya tentang tidak berbicara atau tidak mendengar suara dari luar, tetapi juga tentang menciptakan keheningan di dalam pikiran dan hati kita. Ketika kita duduk dalam keheningan, kita memberikan ruang bagi jiwa untuk berbicara. Pikiran yang biasanya penuh dengan kekhawatiran dan rencana mulai mereda, dan dalam ketenangan itu, kita merasakan kehadiran Tuhan yang lembut namun kuat. Keheningan mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu mencari Tuhan di luar diri kita. Ia telah bersama kita selama ini. Praktik keheningan, seperti meditasi atau doa hening, adalah cara yang ampuh untuk menyentuh kedalaman jiwa. Saat kita meluangkan waktu untuk hening setiap hari, kita mulai menyadari bahwa kehadiran ilahi tidak terbatas pada momen tertentu. Ia ada di setiap detik kehidupan kita. Kekosongan batin sebagai ruang penyembuhan dan pertumbuhan. Keheningan seringkali membawa kita pada kekosongan batin, suatu perasaan yang pada awalnya mungkin terasa tidak nyaman. Namun kekosongan ini bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Sebaliknya, ia adalah ruang di mana penyembuhan dan pertumbuhan terjadi. Ketika kita membiarkan diri kita mengalami kekosongan, kita melepaskan keterikatan pada hal-hal duniawi yang biasanya kita gunakan untuk mengisi hidup kita. Dalam kekosongan itu, kita menemukan bahwa kita tidak membutuhkan apapun selain Tuhan untuk merasa utuh. Kekosongan ini membersihkan jiwa kita dari beban-beban emosional, harapan yang tidak realistis, dan rasa takut yang menghalangi kita dari pengalaman cinta ilahi. Lebih dari itu, kekosongan adalah ruang kreatif di mana jiwa dapat tumbuh. Dalam kekosongan, kita diberi kesempatan untuk memulai kembali, untuk menciptakan hidup yang lebih selaras dengan tujuan spiritual kita. Ketika kita merangkul kekosongan sebagai bagian dari perjalanan kita tidak hanya menemukan kedamaian, tetapi juga menemukan kekuatan baru untuk menjalani hidup dengan penuh makna. Keheningan mengajarkan kita bahwa jawaban yang kita cari tidak pernah jauh. Mereka tidak ditemukan di luar diri kita, tetapi di dalam hati kita, di mana kehadiran ilahi selalu menunggu untuk menyambut kita kembali. Dalam hening, kita tidak hanya mendengar suara Tuhan, kita juga belajar untuk hidup dalam harmoni dengan kehendak-Nya. Melihat simbol spiritual di sekitar kita. Dunia ini penuh dengan simbol, pesan, dan tanda yang menunggu untuk kita perhatikan. Simbol-simbol spiritual bukan hanya sesuatu yang kita baca dalam kitab suci atau ajaran agama, tetapi juga hadir dalam kehidupan sehari-hari. Mereka berbicara dalam bahasa yang halus, terkadang melalui pola-pola alam, mimpi, atau kebetulan yang tampaknya tidak disengaja. Misalnya, seekor burung yang melayang di langit mungkin mengingatkan kita akan kebebasan jiwa, atau pelangi setelah hujan menjadi simbol harapan dan janji ilahi. Bahkan peristiwa-peristiwa sederhana seperti seseorang
yang memberi kita kata-kata penghiburan di saat sulit bisa menjadi cara semesta menyampaikan cinta dan dukungannya. Melihat simbol spiritual memerlukan kesadaran penuh. Ini berarti melatih diri untuk tidak hanya melihat apa yang ada di permukaan, tetapi juga bertanya, apa makna yang lebih dalam dari ini? Ketika kita membuka hati dan pikiran untuk melihat simbol-simbol ini, kita mulai memahami bahwa kehidupan adalah sebuah dialog antara kita dan semesta. Peristiwa kecil sebagai pesan besar dari semesta. Terkadang pesan ilahi tersembunyi dalam peristiwa yang tampaknya sepele. Sebuah senyuman dari orang asing, bunga yang bermekaran di tepi jalan, atau hujan yang datang tiba-tiba, semuanya dapat membawa pesan yang lebih dalam jika kita mau memperhatikan. Semesta berbicara kepada kita melalui detail kecil, seringkali mengingatkan kita akan kehadiran Tuhan di tengah kesibukan hidup. Peristiwa kecil ini seringkali datang pada saat yang tepat, memberikan kita wawasan, penghiburan, atau dorongan yang kita butuhkan. Namun untuk memahami pesan-pesan ini, kita perlu mendekati hidup dengan hati yang terbuka dan penuh rasa ingin tahu. Alih-alih menganggap sesuatu sebagai kebetulan semata, kita dapat bertanya, apa yang ingin semesta katakan kepada saya melalui pengalaman ini? Simbol dan pesan ini membantu kita merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Mereka mengingatkan kita bahwa kita tidak berjalan sendirian. Ada tangan ilahi yang membimbing kita di setiap langkah perjalanan kita. Menerima kehidupan sebagaimana adanya. Menerima adalah salah satu pelajaran paling sulit dalam kehidupan spiritual, tetapi juga salah satu yang paling membebaskan. Seringkali kita melawan kenyataan, berharap bahwa hidup akan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ketika sesuatu tidak berjalan seperti yang kita harapkan, kita merasa frustrasi, marah, atau kecewa. Namun dalam melawan kenyataan, kita kehilangan kedamaian. Menerima tidak berarti menyerah atau pasrah tanpa harapan. Sebaliknya, ia adalah tindakan mendalam untuk mengakui bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Ketika kita menerima kehidupan sebagaimana adanya, kita membuka diri terhadap kebijaksanaan ilahi yang tersembunyi di balik setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Menerima juga berarti menerima diri kita sendiri dengan segala kelemahan dan kekuatan kita. Ini adalah langkah penting menuju kebebasan jiwa, karena hanya ketika kita berhenti melawan diri sendiri, kita dapat menemukan kedamaian sejati, melepaskan keterikatan untuk membebaskan diri dari beban duniawi. Jika penerimaan adalah langkah pertama, maka melepaskan adalah langkah selanjutnya dalam perjalanan menuju kebebasan jiwa. Keterikatan, baik pada hal-hal material, hubungan, atau harapan tertentu, seringkali menjadi sumber penderitaan kita. Kita cenderung menggenggam sesuatu terlalu erat, takut kehilangan atau gagal, sehingga kita terbebani oleh rasa khawatir dan ketakutan. Melepaskan bukan berarti kita tidak peduli. Sebaliknya, ia adalah tindakan mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Melepaskan keterikatan berarti kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan kita pada sesuatu yang bersifat sementara. Kita belajar untuk mencintai tanpa kepemilikan, bekerja tanpa keterikatan pada hasil, dan hidup dengan rasa syukur tanpa merasa berhak. Ketika kita melepaskan, kita menciptakan ruang di dalam diri kita untuk hal-hal yang lebih besar dan lebih berarti. Kita menjadi seperti burung yang melayang bebas di udara, tidak dibebani oleh rantai duniawi. Kebebasan ini memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan lebih ringan, lebih penuh sukacita, dan lebih dekat dengan Tuhan. Melepaskan adalah jalan menuju pembebasan sejati, di mana jiwa kita tidak lagi terikat pada apapun kecuali cinta ilahi. Dengan melepaskan, kita tidak kehilangan apapun yang benar-benar penting. Kita justru menemukan segala sesuatu yang telah direncanakan Tuhan untuk kita. Dunia luar sebagai cermin dari keadaan batin kita. Dunia ini tidak hanya tempat kita hidup, tetapi juga cermin yang memantulkan keadaan batin kita. Apa yang kita lihat dan alami dalam hidup
seringkali merupakan refleksi dari apa yang terjadi di dalam diri kita. Jika hati kita dipenuhi dengan cinta, kita cenderung melihat cinta di sekitar kita. Sebaliknya, jika kita menyimpan kebencian atau rasa takut, dunia pun tampak penuh dengan konflik dan ketidakpastian. Ketika kita menyadari bahwa dunia luar adalah cermin, kita tidak lagi menyalahkan orang lain atau keadaan atas kesulitan kita. Sebaliknya, kita mulai melihat setiap situasi sebagai kesempatan untuk memahami diri sendiri. Misalnya, ketika kita merasa terganggu oleh tindakan seseorang, itu mungkin menunjukkan bahwa ada luka atau ketidakseimbangan dalam diri kita yang perlu disembuhkan. Memahami dunia sebagai cermin memungkinkan kita untuk melihat kehidupan dengan mata yang penuh kasih. Alih-alih menganggap masalah sebagai hambatan, kita melihatnya sebagai undangan untuk tumbuh dan berkembang. Dunia luar bukan musuh kita, tetapi guru yang membantu kita mengenal diri kita lebih dalam. Pembelajaran dari hubungan dengan orang lain. Hubungan adalah salah satu cara paling kuat bagi jiwa untuk belajar dan tumbuh. Orang-orang yang kita temui dalam hidup, keluarga, teman, pasangan, bahkan orang asing, semua memiliki peran dalam perjalanan spiritual kita. Mereka datang untuk mencerminkan aspek-aspek tertentu dari diri kita, baik yang terang maupun yang gelap. Hubungan seringkali mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri kita. Konflik misalnya, bisa menjadi cermin yang menunjukkan ketakutan atau ego yang belum kita atasi. Di sisi lain, hubungan yang penuh kasih mengajarkan kita tentang keindahan jiwa kita sendiri dan potensi kita untuk mencintai tanpa syarat. Ketika kita melihat orang lain sebagai cermin, kita mulai mendekati setiap hubungan dengan kerendahan hati dan rasa syukur. Kita tidak lagi hanya berfokus pada apa yang orang lain lakukan atau katakan, tetapi juga pada apa yang mereka ajarkan kepada kita tentang diri kita sendiri. Dalam hubungan, kita tidak hanya tumbuh sebagai individu, tetapi juga belajar untuk melihat kehadiran ilahi dalam setiap jiwa yang kita temui. Transformasi melalui pengalaman spiritual yang mendalam. Kebangkitan jiwa adalah momen ketika kita mulai melihat dunia dengan cara yang baru. Ini seringkali dimulai dengan pengalaman spiritual yang mendalam. Momen di mana kita merasa sangat terhubung dengan sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Pengalaman ini bisa datang melalui meditasi, doa, perenungan, atau bahkan peristiwa sehari-hari yang tiba-tiba terasa sangat bermakna. Transformasi yang terjadi selama kebangkitan jiwa adalah perubahan dari dalam. Kita mulai melepaskan keyakinan lama yang tidak lagi melayani kita, seperti rasa takut, kebencian, atau keterikatan pada hal-hal duniawi. Jiwa kita mulai merasa lebih ringan, lebih bebas, dan lebih selaras dengan tujuan ilahi. Namun transformasi ini tidak selalu mudah. Proses ini seringkali melibatkan rasa sakit saat kita melepaskan bagian-bagian dari diri kita yang tidak otentik. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan keberanian, tetapi juga penuh dengan keindahan. Setiap langkah membawa kita lebih dekat pada kebenaran tentang siapa kita sebenarnya. Makhluk spiritual yang diciptakan dalam cinta dan untuk cinta. Kebangkitan kesadaran dan pembebasan jiwa dari tirai ilusi. Ketika tirai mulai terbuka, kita menyadari bahwa banyak dari apa yang kita anggap nyata hanyalah ilusi. Ego yang sebelumnya menguasai hidup kita mulai kehilangan kekuatannya. Kita tidak lagi terlalu terikat pada pendapat orang lain, kekhawatiran tentang masa depan, atau rasa bersalah atas masa lalu. Sebaliknya, kita hidup di saat ini dengan kesadaran bahwa inilah satu-satunya momen di mana Tuhan hadir sepenuhnya. Kebangkitan kesadaran membawa kita pada pembebasan jiwa. Kita tidak lagi merasa terjebak oleh keadaan duniawi. Kita mulai melihat bahwa kita adalah bagian dari keutuhan yang lebih besar dan bahwa tujuan utama kita bukanlah mengejar kebahagiaan material, tetapi mengalami kebahagiaan batin yang berasal dari hubungan kita dengan Tuhan. Pembebasan jiwa adalah awal dari hidup yang penuh makna. Kita mulai menjalani hari-hari kita dengan rasa syukur, cinta, dan kepercayaan penuh pada rencana ilahi. Kita menyadari bahwa setiap langkah kita adalah bagian dari tarian yang indah, dipandu oleh tangan Tuhan. Tirai ilusi mungkin masih ada, tetapi sekarang kita tahu bagaimana melihat melampauinya, menuju cahaya yang telah ada di dalam diri kita sejak awal.
Hidup sebagai perjalanan penuh makna bersama bimbingan spiritual. Hidup adalah perjalanan yang penuh misteri, di mana setiap langkah membawa kita lebih dekat kepada pemahaman tentang diri kita sendiri dan Tuhan. Dalam perjalanan ini, kita tidak pernah benar-benar sendirian. Ada cahaya ilahi yang membimbing kita di setiap tikungan. Cahaya itu hadir dalam bentuk intuisi, inspirasi, dan pengalaman-pengalaman yang terasa seperti kebetulan, tetapi sebenarnya adalah tanda-tanda kasih sayangnya. Ketika kita berjalan dengan bimbingan spiritual, hidup menjadi lebih dari sekadar rangkaian peristiwa acak. Setiap momen memiliki makna, setiap pertemuan membawa pelajaran, dan setiap tantangan menjadi peluang untuk bertumbuh. Perjalanan ini tidak selalu mudah. Kadang-kadang jalannya gelap dan penuh dengan rintangan. Namun dengan kepercayaan pada bimbingan ilahi, kita dapat melangkah dengan keyakinan bahwa setiap kesulitan membawa hikmah, dan setiap kegagalan adalah langkah menuju kesuksesan yang lebih besar. Percaya pada misteri ilahi yang mengatur setiap langkah kita. Percaya pada misteri ilahi berarti melepaskan kebutuhan untuk memahami segalanya. Hidup ini penuh dengan hal-hal yang berada di luar kendali dan pemahaman kita. Kadang-kadang, apa yang tampak seperti kesalahan atau penderitaan ternyata adalah bagian dari rencana yang lebih besar yang hanya dapat kita lihat dengan jelas ketika waktunya tiba. Kepercayaan ini memerlukan keberanian dan kerendahan hati. Kita harus percaya bahwa bahkan ketika jalan terlihat gelap, cahaya ilahi tidak pernah padam. Dia selalu bekerja di balik layar, menyusun peristiwa-peristiwa yang pada akhirnya akan membawa kita kepada kebaikan. Percaya pada misteri ilahi memungkinkan kita untuk hidup dengan hati yang tenang, bebas dari rasa takut dan keraguan. Perjalanan bersama cahaya ilahi adalah perjalanan menuju kebebasan sejati. Dalam cahayanya, kita menemukan keberanian untuk menghadapi misteri hidup dan kebijaksanaan untuk menerima bahwa tidak semua pertanyaan harus segera dijawab. Dengan demikian, hidup menjadi petualangan yang penuh dengan keajaiban dan keindahan. Kesadaran penuh akan kehadiran ilahi dalam setiap momen. Ketika tirai kehidupan benar-benar terbuka, kita mulai hidup dengan kesadaran penuh akan kehadiran ilahi di setiap momen. Tidak ada lagi perbedaan antara yang sakral dan yang biasa. Semua hal menjadi wujud dari cinta dan kebijaksanaan Tuhan. Setiap napas, setiap langkah, setiap hubungan adalah kesempatan untuk merasakan kehadirannya. Kesadaran ini bukan hanya tentang pengalaman spiritual yang luar biasa, tetapi juga tentang menemukan Tuhan dalam hal-hal kecil. Dalam keheningan pagi, dalam suara tawa anak-anak, dalam kerja keras sehari-hari, semua itu adalah bagian dari tarian ilahi yang mengundang kita untuk bergabung. Hidup dengan kesadaran penuh berarti kita tidak lagi terjebak dalam masa lalu atau khawatir tentang masa depan. Kita hadir di sini dan sekarang, mengetahui bahwa setiap momen adalah pemberian dari Tuhan dan bahwa kita selalu berada dalam pelukan kasih-Nya. Hidup sebagai wujud rasa syukur, cinta, dan pelayanan jiwa kepada semesta. Hidup tanpa tirai adalah hidup yang dipenuhi rasa syukur. Kita tidak lagi melihat kehidupan sebagai sesuatu yang harus kita kendalikan atau ubah, tetapi sebagai anugerah yang harus kita nikmati dan bagikan. Setiap hari adalah kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kita melalui tindakan cinta dan pelayanan. Pelayanan jiwa kepada semesta bukan hanya tentang membantu orang lain, tetapi juga tentang hidup dengan integritas dan kasih. Kita melayani semesta ketika kita mendengarkan suara jiwa kita, mengikuti panggilan Tuhan, dan memberikan yang terbaik dari diri kita kepada dunia. Dengan melakukan ini, kita menjadi saluran cinta ilahi, membawa cahaya ke tempat-tempat yang gelap dan harapan kepada mereka yang membutuhkannya. Hidup dalam kehadiran ilahi adalah hidup yang sederhana namun mendalam. Kita tidak lagi terjebak dalam keinginan duniawi karena kita telah menemukan kekayaan sejati dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita hidup dengan damai, penuh cinta, dan selalu siap untuk memberikan yang terbaik kepada semesta sebagai wujud penghormatan kepada Sang Pencipta.
Pada akhirnya, hidup adalah misteri yang tidak pernah sepenuhnya terpecahkan, tetapi senantiasa mengundang kita untuk mendekat. Setiap langkah di sepanjang perjalanan ini, setiap tirai yang terbuka, membawa kita lebih dekat pada pemahaman bahwa kita tidak pernah benar-benar terpisah dari Sang Ilahi. Tirai kehidupan dengan segala tabir ilusi dan tantangannya bukanlah penghalang, tetapi sebuah undangan. Undangan untuk mengenal diri, merangkul luka, mencintai dengan tulus, dan melangkah dengan iman. Saat kita belajar melihat dunia melalui mata jiwa, kita menyadari bahwa setiap momen, baik yang terang maupun gelap, adalah ekspresi dari kasih dan kebijaksanaan Tuhan. Ketika kita hidup dengan kesadaran ini, dunia tidak lagi terasa seperti tempat yang asing. Ia menjadi rumah, sebuah panggung di mana jiwa kita menari bersama kehendak ilahi. Kita tidak lagi terjebak dalam keinginan duniawi yang tak berujung, karena hati kita telah menemukan damai dalam cinta yang tak tergoyahkan. Cinta kepada Tuhan, kepada sesama, dan kepada diri kita sendiri. Namun perjalanan ini tidak berakhir di sini. Setiap akhir hanyalah awal baru. Kehidupan ini, dengan segala keajaiban dan misterinya, adalah latihan bagi jiwa kita untuk melangkah lebih jauh, melampaui tirai terakhir yang memisahkan kita dari Sang Sumber. Maka marilah kita menjalani kehidupan ini dengan rasa syukur yang mendalam, dengan cinta yang melimpah, dan dengan keberanian untuk terus mencari cahaya di balik setiap tirai. Hidup adalah anugerah, semesta adalah guru, dan kita, para pejalan jiwa, adalah bukti hidup bahwa cinta ilahi tidak pernah berakhir. Semoga perjalanan kita senantiasa diberkati oleh cahayanya, dan semoga setiap langkah membawa kita lebih dekat pada kebenaran sejati. Bahwa kita tidak pernah sendiri, bahwa kita adalah bagian dari keindahan yang lebih besar, dan bahwa cinta adalah inti dari segalanya. Selamat melangkah, wahai jiwa-jiwa yang terpilih. Semesta menantikan tarianmu, dan sang cahaya selalu menunggumu pulang.